Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri, kini organisasi Papua Merdeka OPM menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Gustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faizal, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga. Anggota Kopasgat lalu menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu. Raymond Gustam Kailimang bersama rekannya, Robi Below, turun ke kali untuk mengambil air. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil dan mengeluarkan selang untuk menyedot air dari kali. Tiba-tiba, seorang anggota OPM dengan membawa senjata laras panjang mendekati mereka. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Ia menembak korban Raymond Gustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Below, rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas organisasi Papua Merdeka OPM penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024. KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO. TNI susupi OPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong.
Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodam 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku Kepala Kampung Wormo. Padahal, Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodam 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang (DPO) oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodam 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS,
dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56 senilai 50.000 peso tanpa amunisi, serta 2 pucuk senpi laras pendek merek Ingram 9 mm senilai 45.000 peso tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah. Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mayoritas senjata-senjata ringan. Untuk mengantisipasi dan memutus suplai senjata api untuk OPM, TNI AL kerahkan kapal perang ke Indonesia Timur, terutama di kawasan Papua. Tinggalkan jejak, 5 OPM penembak pilot Selandia Baru sejengkal lagi ditangkap. Sejengkal lagi, 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, daftar pencarian orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri, kini Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Gustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faisal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faisal, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga. Anggota Kopasgat lalu menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu. Raymond Gustam Kailimang bersama rekannya, Robi Below, turun ke kali untuk mengambil air. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil dan mengeluarkan selang untuk menyedot air dari kali.
Tiba-tiba, seorang anggota OPM dengan membawa senjata laras panjang mendekati mereka. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, Luis Kogoya. Ia menembak korban Raymond Gustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Belau, rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas organisasi Papua Merdeka OPM penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di Distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di Distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024. KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO. TNI susup IOPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodap 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku Kepala Kampung Wormu. Padahal, Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodap 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang DPO oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodap 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM.
Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta. 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui, senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS, dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk Senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56, senilai 50.000 peso, tanpa amunisi. Serta 2 pucuk Senpi laras pendek merek Ingram 9 mm, senilai 45.000 peso, tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah. Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mayoritas senjata-senjata ringan. Untuk mengantisipasi dan memutus suplai senjata api untuk OPM, TNI AL kerahkan kapal perang ke Indonesia Timur, terutama di kawasan Papua. Tinggalkan jejak, 5 OPM penembak pilot Selandia Baru sejengkal lagi ditangkap.
Sejengkal lagi, 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri, kini organisasi Papua Merdeka OPM menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Gustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faisal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faisal, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga. Anggota Kopasgat lalu menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu. Raymond Gustam Kailimang bersama rekannya, Robi Below, turun ke kali untuk mengambil air. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil dan mengeluarkan selang untuk menyedot air dari kali. Tiba-tiba, seorang anggota OPM dengan membawa senjata laras panjang mendekati mereka. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Ia menembak korban Raymond Gustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Below, rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas organisasi Papua Merdeka OPM penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata,
bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024. KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintakola Lokbre alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). TNI Susup IOPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodap 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku kepala Kampung Wormo. Padahal, Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodap 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang (DPO) oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodap 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodap menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024,
Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui, senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS, dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56, senilai 50.000 peso, tanpa amunisi. Serta 2 pucuk senpi laras pendek merek Ingram 9 mm, senilai 45.000 peso, tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, daftar pencarian orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri, kini Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Gustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024,
Brigjen Faizal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faizal, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga. Anggota Kopasgat lalu menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu. Raymond Gustam Kailimang bersama rekannya, Robi Below, turun ke kali untuk mengambil air. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil dan mengeluarkan selang untuk menyedot air dari kali. Tiba-tiba, seorang anggota OPM dengan membawa senjata laras panjang mendekati mereka. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Ia menembak korban Raymond Gustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Below, rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas organisasi Papua Merdeka OPM penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di Distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di Distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024. KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO. TNI susupi OPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodap 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku Kepala Kampung Wormo. Padahal,
Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodap 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang (DPO) oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodap 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodap menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS, dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar
Senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56, senilai 50.000 peso, tanpa amunisi. Serta 2 pucuk senpi laras pendek merek Ingram 9 mm, senilai 45.000 peso, tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah. Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mayoritas senjata-senjata ringan. Untuk mengantisipasi dan memutus suplai senjata api untuk OPM, TNI AL kerahkan kapal perang ke Indonesia Timur, terutama di kawasan Papua. Tinggalkan jejak, 5 OPM penembak pilot Selandia Baru sejengkal lagi ditangkap. Sejengkal lagi, 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri, kini Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Gustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faisal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faisal, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga. Anggota Kopasgat lalu menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu. Raymond Gustam Kailimang bersama rekannya, Robi Below, turun ke kali untuk mengambil air. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil dan mengeluarkan selang untuk menyedot air dari kali. Tiba-tiba, seorang anggota OPM dengan membawa senjata laras panjang mendekati mereka. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Ia menembak korban Raymond Gustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Below,
rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas organisasi Papua Merdeka OPM penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di Distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di Distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024. KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO. TNI Susup IOPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodap 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku Kepala Kampung Wormo. Padahal, Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodap 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang DPO oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodap 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM Nduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran.
Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam Enduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui, senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS, dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk Senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56, senilai 50.000 peso, tanpa amunisi. Serta 2 pucuk Senpi laras pendek merek Ingram 9 mm, senilai 45.000 peso, tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah. Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mayoritas senjata-senjata ringan. Untuk mengantisipasi dan memutus suplai senjata api untuk OPM, TNI AL kerahkan kapal perang ke Indonesia Timur, terutama di kawasan Papua. Tinggalkan jejak, 5 OPM penembak pilot Selandia Baru sejengkal lagi ditangkap. Sejengkal lagi, 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku.
Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, daftar pencarian orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri, kini organisasi Papua Merdeka OPM menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Gustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faisal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faisal, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga. Anggota Kopasgat lalu menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu. Raymond Gustam Kailimang bersama rekannya, Robi Below, turun ke kali untuk mengambil air. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil dan mengeluarkan selang untuk menyedot air dari kali. Tiba-tiba, seorang anggota OPM dengan membawa senjata laras panjang mendekati mereka. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Ia menembak korban Raymond Gustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Below, rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas organisasi Papua Merdeka OPM penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Bujangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya,
ungkap Brigjen Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintakola Lokbre alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO. TNI Susup IOPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodap 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku Kepala Kampung Wormo. Padahal, Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodap 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang DPO oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodap 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM Nduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodap Nduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian,
Selain itu ada pula senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui, senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS, dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56, senilai 50.000 peso, tanpa amunisi. Serta 2 pucuk senpi laras pendek merek Ingram 9 mm, senilai 45.000 peso, tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah. Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mayoritas senjata-senjata ringan. Untuk mengantisipasi dan memutus suplai senjata api untuk OPM, TNI AL kerahkan kapal perang ke Indonesia Timur, terutama di kawasan Papua. Tinggalkan jejak, 5 OPM penembak pilot Selandia baru sejengkal lagi ditangkap. Sejengkal lagi, 5 terduga penembak pilot Selandia baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, daftar pencarian orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri,
kini organisasi Papua Merdeka (OPM) menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Gustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faizal, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Sebelumnya terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga. Anggota Kopasgat lalu menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu. Raymond Gustam Kailimang bersama rekannya, Robi Below, turun ke kali untuk mengambil air. Setibanya di lokasi, mereka turun dari mobil dan mengeluarkan selang untuk menyedot air dari kali. Tiba-tiba, seorang anggota OPM dengan membawa senjata laras panjang mendekati mereka. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Ia menembak korban Raymond Gustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Below, rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas organisasi Papua Merdeka (OPM) penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di Distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di Distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024. KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). TNI susup OPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato,
dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodam 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku kepala Kampung Wormo. Padahal, Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodam 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang (DPO) oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodam 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS, dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali,
sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56, senilai 50.000 peso, tanpa amunisi. Serta 2 pucuk senpi laras pendek merek Ingram 9 mm, senilai 45.000 peso, tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah. Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mayoritas senjata-senjata ringan. Untuk mengantisipasi dan memutus suplai senjata api untuk OPM, TNI AL kerahkan kapal perang ke Indonesia Timur, terutama di kawasan Papua. Tinggalkan jejak, 5 OPM penembak pilot Selandia baru sejengkal lagi ditangkap. Sejengkal lagi, 5 terduga penembak pilot Selandia baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat persembunyian para pelaku. Satgas gabungan ini sudah melakukan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong inilah yang digunakan OPM untuk tinggal di distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengungkapkan, diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn Malcolm Choning adalah KKB Perek Jelas Kogoya. Kelompok ini memiliki 5 personel. Mereka telah masuk DPO, daftar pencarian orang, atau buronan. Pilot Glenn ditembak pasca mendaratkan helinya di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Korban yang merupakan pilot helikopter Intan Angkasa Air Service ditembak mati dan helikopternya dibakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalah baku tembak dengan TNI Polri, OPM main tembak warga pendatang, difitnah mata-mata. Tak berani lagi menyerang pasukan TNI Polri, kini Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyasar warga pendatang di Papua. Nyali KKB Papua yang kini jadi pengecut menargetkan serangan terhadap warga sipil dengan tudingan menjadi mata-mata TNI Polri. OPM melakukan aksi brutal terhadap seorang pekerja proyek di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban tewas diketahui bernama Raymond Bustam Kailimang. Dilansir tribunpapua.com, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faisal Ramadhani mengungkapkan kronologi penembakan yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur itu. Menurutnya, pelaku penembakan kelompok KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya. Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya, Louis Kogoya, ujar Faisal, Selasa tanggal 3. Ia menembak korban Raymond Bustam Kailimang dari jarak sekitar 1 meter. Pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Robi Belau, rekan korban, sebelum melarikan diri ke arah Gunung Wabu. Pasukan TNI sergap markas OPM penembak pilot heli, KKB Papua sembunyi di rumah kosong. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap sebuah bangunan eks-kantor koperasi yang dijadikan markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) penembak pilot helikopter. Pilot helikopter PT
Intan Angkasa Air Service asal Selandia Baru Glenn Malcolm Choning tewas ditembak KKB Papua di Distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada tanggal 5 Agustus lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Bayu Suseno mengatakan tim Satgas menggelar olah TKP selama 2 hari yakni pada 6 dan tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kami telah melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi di Distrik Alama, ujar Kombes Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Dalam penyelidikan tersebut diketahui sebuah rumah kosong di ujung bandara yang diduga digunakan oleh KKB pimpinan Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge. Rumah itu ditengarai sebagai tempat persembunyian selama 1 minggu terakhir kelompok Perintah Kola. Di dinding rumah kosong yang diketahui bekas koperasi tersebut ditemukan gambar-gambar senjata, bendera Papua Merdeka, dan dokumen terkait KKB. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami menduga kuat bahwa pelaku penyanderaan dan penembakan adalah KKB Perek Jelas Kogoya, ungkap Brigjen Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024. KKB Perek Jelas Kogoya bermarkas di Yuguru, Kabupaten Nduga. Mereka diduga terdiri atas 5 anggota, yaitu Perintah Kola Lokbere alias Malas Gwijangge, Jerry Wandikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisi. Semuanya berasal dari Kampung Geselma, Kabupaten Nduga. Terduga pelaku kini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO. TNI Susupi OPM Kodap 4, 5 anak buah Goliat Tabuni berontak rebut senjata KKB Papua. TNI melakukan operasi intelijen menyusup ke gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 4 Sorong Raya. Operasi melibatkan mantan anak buah Panglima Kodap 4 Goliat Tabuni. Sebanyak 5 mantan OPM itu menyerang dan melukai anak buah Goliat Tabuni untuk merampas senjata KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, penanggung jawab Nasional Komando Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Jenderal Goliat Tabuni mengklaim telah menghabisi Yakobus Aisnak, bekas anak buahnya yang membelot dari kelompok pro kemerdekaan Papua. Pernyataan Goliat bersama Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awong, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Trianus Sato, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen disampaikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambon. Sebi menjelaskan, pasukan TPNPB Kodap 4 Sorong Raya melaporkan bahwa pada Sabtu 3/8 Yakobus dan Martinus Aisnak diajak oleh Yunus Aisnak selaku Kepala Kampung Wormo. Padahal, Yakobus dan Martinus sudah dikeluarkan sebagai anggota TPNPB Kodap 4 Sorong Raya sejak tahun lalu. Yakobus dan Martinus diajak Yunus dengan tujuan menghadap kepada pemerintah Indonesia melalui Kabupaten Maibrat guna penghapusan nama mereka dari daftar pencarian orang DPO oleh aparat keamanan Indonesia karena keduanya telah bergabung bersama TPNPB sebelumnya. Menurut Sebi, pada Sabtu 3/8, kedua korban bersama 3 orang lainnya mendatangi markas TPNPB Kodap 4 Sorong Raya kemudian secara brutal melakukan aksi penyerangan dengan parang dan panah terhadap pasukan TPNPB. Atas penyerangan tersebut pasukan TPNPB mengeluarkan peringatan pertama dengan melakukan penembakan ke arah udara guna menghentikan aksi mereka. Namun, mereka tidak mengindahkan peringatan pasukan TPNPB dan 5 orang warga binaan militer Indonesia itu melakukan aksi penyerangan, saling pukul hingga saling menikam dengan sangkur. Akhirnya, Yakobus meninggal dunia dan Martinus mengalami luka kritis setelah saling serang dengan gerombolan OPM. Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM Nduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodap Nduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn.
Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta, 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetiadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM. OPM beli senapan serbu canggih pasukan AS, disuplai dari Filipina lewat jalur laut. Diam-diam, ternyata gerombolan organisasi Papua Merdeka memiliki senjata serbu canggih yang biasa digunakan pasukan Amerika Serikat. Senapan serbu M4 karabin dibeli OPM dari Filipina secara ilegal dan dikirim ke markas KKB Papua melalui jalur laut. Untuk diketahui, senapan serbu karabin dikembangkan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Senapan ini merupakan versi pendek dari senapan serbu M16A2. Senapan M4 banyak digunakan oleh militer AS, dengan keputusan untuk mengganti senapan M16 di unit tempur Angkatan Darat AS mulai tahun 2010 dan Korps Marinir AS mulai tahun 2016 sebagai senjata infanteri utama. Dilansir Kompas.com, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sejumlah kasus penyelundupan senjata lintas negara pernah terjadi di Indonesia. Sebagian besar senjata-senjata ilegal itu didatangkan dari Filipina untuk dipasok ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam catatan aparat keamanan beberapa waktu lalu menangkap seorang pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, bernama Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk Senpi laras panjang jenis M4 kaliber pukul 5.56, senilai 50.000 peso, tanpa amunisi. Serta 2 pucuk Senpi laras pendek merek Ingram 9 mm, senilai 45.000 peso, tanpa amunisi dari Filipina. Ada pengalaman dari Filipina, senjatanya masuk, tetapi sudah berhasil kami cegah, jelas Laksamana Ali. Dia menyebut dalam salah satu kasus, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang masuk dari luar negeri ke Nabire, Papua Tengah. Sementara terkait jenis senjata yang rawan diselundupkan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mayoritas senjata-senjata ringan. Untuk mengantisipasi dan memutus suplai senjata api untuk OPM, TNI AL kerahkan kapal perang ke Indonesia Timur, terutama di kawasan Papua. Tinggalkan jejak, 5 OPM penembak pilot Selandia Baru sejengkal lagi ditangkap. Sejengkal lagi, 5 terduga penembak pilot Selandia Baru bernama Glenn ditangkap. Para algojo Panglima OPM tersebut meninggalkan jejak yang memudahkan militer Indonesia memburu mereka. Identitas mereka pun sudah terang, lengah sedikit bakal segera ditangkap. Satgas Damai Kartens 2024 yang beranggotakan TNI dan Polri sudah menggerebek tempat